Sritinon ing wasewakan busana busana maneka warna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman Garuda Perang Official. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dikabulkan segala permintaannya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya akan membawakan cerita tentang Joko Samudro, melanjutkan episode yang kemarin ya. Jadi kalau teman-teman yang baru datang, yang belum subscribe, dimohon untuk segera subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan bila ada episode-episode terbaru dari channel Garuda Perang. Dan bila ada kritik atau saran, boleh juga teman-teman cantumkan di kolom komentar ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Ini adalah pertarungan pertama bagi Joko Samudro. Namun ia tidak menyangka bahwa di pertarungan pertamanya ia mendapatkan musuh yang sangat berat. Dia harus menghadapi ribuan ular yang sangat berbisa. Mau, gimana keadaanmu mau? Terlihat Maung telah kehabisan tenaga. Maung tidaklah sama seperti Joko Samudro. Dia tidak kebal terhadap racun. Maung telah terkena banyak sekali gigitan ular. Namun bekas gigitan itu tidaklah terlihat, sebab tertutup oleh lebatnya bulu milik Maung. Tidak lama berselang, terlihat Maung mulai sempoyongan. Dia tidak lagi bisa menjaga kesadarannya. Maung pun pingsan. Mau, bangun mau. Bergetar tubuh Joko Samudro. Dia sangat marah melihat kondisi Maung. Ia pun tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Joko Samudro terlihat sangat marah. Dengan membabi buta, Joko Samudro mengarahkan pisau kecil ke arah ular-ular yang mendekat ke arah Maung. Tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat keras. Dari kejauhan terlihat ada seekor ular naga yang sangat besar mendekat ke arah Joko Samudro. Ular itu pun mendarat tepat di depan Joko Samudro. Tanpa pikir panjang, ular naga itu pun menelan semua ular yang mendekat ke arah Joko Samudro.
Bahkan bangkai-bangkai ular yang berserakan di sekeliling Joko Samudro dilahap habis oleh naga tersebut. Melihat kejadian itu, ciutlah nyali ular-ular tersebut. Mereka semua menjaga jarak dari ular naga yang telah melindungi Joko Samudro. Tidak berselang lama, muncullah seorang wanita berpakaian layaknya seorang ratu. Di kanan kirinya, dia didampingi prajurit-prajurit yang berwujud manusia namun berbadan ular. Ampun Tuan, tolong hentikan ini semua Tuan. Kasihanilah kami. Ampuni nyawa kami Tuan. Kami tidaklah bersalah Tuan. Sebetulnya kami adalah korban dari kenakalan anak itu Tuan, beserta dua hewan peliharaannya, seekor harimau dan burung Raja Wali. Mereka telah lancang mencuri buah apel nirwana yang telah kami jaga selama ini. Tolong Tuan berbelas kasih kepada kami Tuan. Seketika naga raksasa itu pun berubah wujud menjadi seorang pria tua. Pria tua yang bertubuh sangat kurus, bahkan hanya terlihat tulang dan kulitnya. Rambutnya berantakan tidak karuan, bahkan lebih terlihat seperti orang gila. Jadi kamu adalah ratu dari ular-ular ini, ya? Betul Tuan, saya adalah ratu yang memimpin prajurit-prajurit ular ini Tuan. Tolong ampuni kami Tuan, kami tidaklah bersalah Tuan. Kami hanya melindungi apa yang menjadi milik kami Tuan. Apapun alasannya, aku tidak bisa menerima bila kalian mau membunuh anak ini. Apakah kalian tahu siapa anak ini, ya? Tapi Tuan, prajuritku telah banyak sekali yang gugur di tangan anak itu Tuan. Tolong berikan keadilan untuk kami Tuan. Keadilan seperti apa yang kalian minta, Kalau yang kalian minta adalah nyawa anak ini, aku lebih baik menghabisi kalian semua. Terdiamlah ratu itu berserta anak buahnya. Mereka tidak berani berkata-kata kembali. Ampun Tuan, kami tidak berani Tuan. Tolong ampuni nyawa kami Tuan. Baiklah, aku bisa mengampuni nyawa kalian, tapi dengan satu syarat. Sembuhkan harimau putih itu. Aku tidak mau melihat harimauku mati. Bila sampai harimauku mati, maka kalian semua pun akan mati. Segera ratu itu pun mendekati tubuh Maung yang tergeletak sangat lemah. Ratu itu memegang kaki depan Maung. Tiba-tiba keluar dua taring dari mulut ratu itu. Ia pun segera menggigit kaki Maung. Terlihat ratu itu menyedot racun-racun yang berada di tubuh Maung. 10 menit kemudian, ratu itu pun melepaskan gigitannya dari kaki Maung. Tidak lama berselang, setelah ratu itu melepaskan gigitannya, Maung pun tersadar. Namun tubuhnya masihlah terlihat lemah. Maung belum mampu untuk berdiri. Segera
ia diberi obat oleh Ronggo Seto. Mau kowe ora apa-apa piye sing mbok rasake? Kamu tidak apa-apa mau? Ampun Tuan, tubuhku terasa lemah. Aku tidak kuat berdiri. Ini, minumlah obat ini. Cepat kamu minum. Biar kamu pulih. Cepat. Segera setelah mau meminum obat pemberian Ronggo Seto pun segera mengalirkan energi tenaga dalam untuk memulihkan luka Maung. Kamu, Ratu Ular, beserta prajuritmu, kalian tunggu dulu di sini. Jangan berani-berani ada yang pergi. Kalau saja aku tahu ada satu di antara kalian yang pergi, maka kalian semua akan aku bantai di sini. Ancam Ronggo Seto kepada kawanan ular-ular tersebut. Eyang, bagaimana keadaan Maung, Eyang? Apakah Eyang bisa menyembuhkan Maung, Eyang? Bisa, kamu tenang saja, Gerda Bagus. Kamu gak usah takut. Ada Eyang di sini. Maung pasti sembuh. Bisa sembuh seperti sedia kala lagi, Ger. Tenang saja ya. Kamu gak usah sedih ya. Kamu istirahat dulu di sana ya. Kamu pulihkan juga tenagamu. Eyang akan berusaha sebisa mungkin untuk menyembuhkan Maung ya, Le. Kurang lebih sekitar 2 jam Ronggo Seto mengobati luka Maung. Perlahan terlihat wajah Maung kini mulai bersinar kembali. Kini Maung pun bisa berdiri. Ia menjilati luka-luka bekas gigitan ular yang ada di tubuhnya. Bagaimana Maung? Apakah tubuhmu masih terasa sakit, Tidak, Tuan. Kini tubuhku terasa sangat segar. Energiku pun terasa pulih seperti sedia kala, Tuan. Ya. Bagus. Sekarang kamu temani Joko Samudro, ya. Aku akan menyelesaikan urusanku kepada Ratu Ular itu, ya. Ratu Ular, siapa namamu? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Dan bagaimana ceritanya? Kok bisa muridku beserta teman baikku Maung Petak bertarung dengan kalian di sini? Ampun Tuan, namaku adalah Dewi Antaga. Aku telah berdiam diri di sini selama hampir 350 tahun. Kami biasa tinggal berada di bawah tanah. Namun dikatakan buah apel nirwana sebentar lagi akan matang. Maka kami pun berjaga di sekitar pohon apel itu. Pohon apel itu adalah warisan dari leluhur kami selama berabad-abad, Tuan. Namun tiba-tiba ada seekor burung Raja Wali yang telah lancang mencuri buah kami, Tuan. Dia telah mencuri selama 2 kali, Tuan. Yang pertama, kami tidak menghiraukannya. Namun, dia kembali lagi dan mencuri 1 buah lagi, Tuan. Hal itulah yang membuat kami marah dan terjadi pertarungan ini, Tuan. Saya mohon Tuan berbelas kasih dan mengampuni nyawa kami semuanya. Gerda Bagus, Joko Samudro, kamu kesini, Le. Segera Joko Samudro pun berjalan mendekat ke arah gurunya.
Gerda bagus. Apakah benar yang dikatakan oleh Ratu Ular tersebut, Le? Katakan semuanya dengan jujur ya, Le. Kamu tidak perlu takut. Ada Eyang di sini ya. Iya, Eyang. Awalnya kami berlatih di bawah air terjun. Nah, setelah selesai berlatih, aku pergi mencari keberadaan Maung dan Raja Wali, Eyang. Aku lihat mereka sedang berlatih bertarung. Namun ada hal yang membuat aku heran, Eyang. Aku lihat tubuh Raja Wali terlihat lebih besar dibandingkan sebelumnya, Eyang. Aku pun bertanya kepada Raja Wali, kenapa tubuhnya menjadi sebesar itu. Lalu Raja Wali mengajak kami ke tempat ini, Eyang. Awalnya kami hanya melihat dari kejauhan, Eyang. Kami melihat ada pohon apel yang berbuah sangat lebat. Dan aku bilang sama Maung bahwa aku ingin makan buah apel itu, Eyang. Tapi karena kami melihat ada banyak ular yang menjaga di pohon itu, kami pun tidak berani mendekat, Eyang. Tiba-tiba Raja Wali terbang dan kembali dengan membawa sebuah buah apel, Eyang. Lalu buah apel itu diberikan kepada aku, Eyang. Lalu aku pun memakannya. Aku merasakan buah itu ada yang aneh, Eyang. Rasanya sangat manis, tidak seperti buah apel yang biasanya. Dan juga setelah memakan buah apel itu, tubuhku terasa sangat segar. Energiku pun menjadi sangat besar, Eyang. Dan aku merasa kalau tubuhku juga bertambah sedikit besar, Eyang. Benar apa yang dikatakan oleh Joko Samudro. Tadi pagi aku lihat dia masih setinggi ini. Sekarang dia sudah bertambah lebih tinggi sedikit. Batin Ronggo Seto di dalam hatinya. Lalu bagaimana selanjutnya, Le? Lalu tiba-tiba kami terkaget, Eyang. Di semua penjuru sudah dikepung oleh kawanan ular, Eyang. Kami tidak bisa kabur. Lalu terjadilah pertempuran ini, Eyang. Karena aku merasa tersudut dan tidak mungkin mengalahkan mereka, aku menyuruh Raja Wali untuk mencari Eyang, untuk membawa Eyang kemari agar menyelamatkan saya dan Maung, Eyang. Seperti itu, Eyang, kejadiannya. Oh, begitu toh. Ya sudah. Oke lah. Bagaimana ya aku harus menyelesaikan masalah ini ya. Aku jadi bingung. Kamu Ratu Ular, kamu tadi yang bernama siapa namanya? Dewi Antaka, betul ya, namamu Dewi Antaka? Betul, Tuan. Namaku adalah Dewi Antaka. Begini, Dewi Antaka, melihat dan mendengar dari cerita kalian berdua, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Jadi aku minta padamu, kamu jangan perpanjang masalah ini lagi. Joko Samudro ini adalah muridku satu-satunya. Bila kalian berani menyakitinya, maka aku tidak akan segan-segan untuk membantai kalian semua di sini. Tidak ada satupun dari kalian yang akan aku ampuni. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu. Saya akan pergi membawa muridku beserta kawanku untuk pergi dari sini. Kalian jaga diri kalian baik-baik. Baik, Tuan. Terima kasih atas belas kasihan panjenengan, Tuan. Ronggo Seto pun
segera mengajak Joko Samudro dan Maung Petak untuk pulang ke gua. Namun tiba-tiba Joko Samudro menahan kepergian eyangnya. Eyang, sini, aku bisikin. Eyang jangan pergi dulu, Eyang. Aku ingin meminta satu buah apel lagi dari mereka, Eyang. Walah, bocah edan, kenapa tidak bilang dari tadi? Wong, eyang kan sudah pamitan kepada mereka. Kalau eyang balik lagi, eyang malu loh, Le. Tidak apa-apa, Eyang. Tapi Eyang bilang kepada ratu itu, Eyang mintalah buah apel yang paling besar dan bersinar, Eyang. Jangan yang kecil-kecil. Yang besar itu cuman ada satu, Eyang. Aku yakin buah itu berkhasiat sangat luar biasa, Eyang. Tadi aku hanya memakan yang kecil saja. Energiku sudah bertambah banyak, Eyang. Apalagi yang besar. Ya, Eyang mau ya? Ya. Baiklah, eyang akan memintakannya untukmu. Kamu tunggu di sini sama Maung ya. Eyang akan kembali ke sana. Segera Ronggoseto pun berjalan kembali ke arah kumpulan ular-ular tersebut. Terlihat kawanan ular itu pun telah berjalan kembali ke arah buah apel tersebut. Berhenti. Maaf, Ratu Dewi Antaga. Maaf, aku ada satu permintaan padamu. Aku harap kamu tidak mempersulitku. Ampun Tuan, ada keperluan apa Tuan menghentikan kami, Tuan? Begini Dewi Antaga, aku meminta satu lagi buah apel milikmu itu, Dewi Antaga. Apakah kamu keberatan, Dewi Antaga? Ampun Tuan, tentu saja boleh Tuan. Mari Tuan ikuti kami berjalan menuju pohon apel tersebut. Nanti kami akan petikkan buah apel untuk Tuan bawa pulang. Baiklah. Terima kasih sebelumnya Dewi Antaga untuk kemurahan hatimu. Segera Ronggoseto beserta kawanan ular itu pun berjalan bersama menuju pohon apel yang dimaksud oleh Ratu Antaga. Tidak berselang lama, mereka pun telah tiba tepat di bawah pohon apel tersebut. Ampun Tuan, inilah pohon apel yang kami maksud Tuan. Pohon ini adalah warisan dari leluhur-leluhur kami berabad-abad yang lalu, Tuan. Maaf Dewi Antaga, sejujurnya ini adalah permintaan dari muridku Joko Samudro. Dia meminta buah apel yang itu. Apakah kamu keberatan, Dewi Antaga? Bergetar hati Dewi Antaga mendengar perkataan dari Ronggoseto. Cukup lama Dewi Antaga terdiam. Dia bingung akan menjawab pertanyaan dari Ronggoseto. Ampun Tuanku, beri-beri ampun. Apakah Tuan tidak mau diganti dengan yang lainnya, Tuan? Silahkan Tuan bawa pulang semua buah apel yang kecil-kecil itu, Tuan. Cukup sisakan satu saja buat kami yang besar itu, Tuan. Tidak bisa, Dewi Antaga. Aku bukan berniat untuk merampokmu. Hanya saja permintaan dari muridku
Dia hanya menginginkan buah apel yang besar itu. Bersujudlah Dewi Antaga di kaki Ronggo Seto. Dia menangis memohon ampun kepada Ronggo Seto. Ampun Tuan, ampun. Tolong jangan ambil yang ini Tuan. Sebab bila Tuan mengambil buah yang ini, maka rakyat kami akan tertimpa bencana yang sangat besar Tuan. Apa maksudmu? Kenapa ini bisa menimpa masalah besar kepadamu? Hanya sebuah apel yang aku minta. Ampun Tuan, ayahku terkena racun api Tuan. Belum lama ini ayahanda bertapa di puncak Gunung Merapi Tuan. Namun karena sebuah kesalahan dan kecelakaan, akhirnya ayahanda terkena racun api Tuan. Nyawa ayahanda hanya bisa diselamatkan dengan buah apel ini Tuan. Apakah kamu yakin tidak ada cara lain untuk menyelamatkan ayahandamu? Ampun Tuan, sebetulnya ada satu cara lagi untuk menyelamatkan ayahanda Tuan. Katakan padaku, siapa tahu aku bisa membantumu. Ayahanda bisa diselamatkan dengan bunga Tirta Bagaskoro Tuan. Apa katamu? Bunga Tirta Bagaskoro? Baiklah. Kamu tunggu di sini. Aku akan menjemput Joko Samudro ke sini. Segera Ronggo Seto melesat menuju ke arah Joko Samudro. Dia menjemput Joko Samudro untuk dibawa dan dipertemukan dengan Ratu Antaga. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, Ronggo Seto pun telah kembali bersama Joko Samudro menghadap Dewi Antaga. Maaf Dewi Antaga, muridku ini telah diberkati oleh para dewa. Tubuhnya telah bersemayam bunga Tirta Bagaskoro. Darah yang mengalir di dalam tubuh Joko Samudro tidak ubah seperti bunga Tirta Bagaskoro. Kalau kamu berkenan dan mau memberikan buah apel tersebut, maka aku dan muridku ini akan ikut kepadamu untuk menemui ayahandamu, dan nanti aku akan memberikan 1 tetes atau 2 tetes darah dari Joko Samudro. Aku yakin ayahandamu akan pulih seperti sedia kala. Jagat Dewa Batara, benarkah itu Tuan? Kalau memang benar seperti itu, maka aku tidak akan keberatan sama sekali bila Tuan menghendaki buah apel tersebut Tuan. Namun aku memohon agar Tuan berjanji dan bersumpah setelah kami memberikan buah apel tersebut, Tuan akan ikut bersama kami dan menyembuhkan ayahandaku Tuan. Baiklah, aku akan bersumpah, disaksikan oleh langit dan bumi, dan disaksikan oleh para dewa. Bila aku berkhianat dan tidak menepati janji, maka aku rela akan mati dengan keadaan hina. Mendengar sumpah itu, tiba-tiba petir pun menyambar dan bergelegar. Bahkan angin pun menderu-deru. Melihat fenomena itu, Dewi Antaga pun yakin bahwa yang diucapkan oleh Ronggo Seto bukanlah main-main. Ia pun segera menyuruh punggawanya untuk memetik buah apel tersebut, lalu diserahkan kepada Ronggo Seto.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya akhiri cerita hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir dan mendengarkan cerita ini sampai selesai ya teman-teman ya. Tolong kalau teman-teman mendengarkan cerita ini jangan di skip-skip ya, supaya teman-teman nggak bingung dengan alur ceritanya ya. Dan bila teman-teman baru hadir dan baru melihat episode ini, tolong teman-teman untuk berhenti dulu dan mulai dari episode pertama ya, supaya teman-teman nggak bingung dan tahu alur ceritanya itu seperti apa ya teman-teman ya. Dan bila ada kritik ataupun saran, boleh teman-teman cantumkan di kolom komentar ya. Dan kalau teman-teman juga ada ide seperti apa, misalkan episode berikutnya tuh akan ada kejadian seperti apa, boleh juga cantumkan di kolom komentar. Nanti aku akan coba untuk improvisasi ya, ide-ide dari teman-teman semuanya. Oke, aku akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sritinon ing wasewakan